Bagi pandangan saya sama seperti reptil, namanya bunglon. Enggak sama bang. Bunglon itu adalah makhluk Allah yang tidak pernah ngebacot, ngehina. Ya, dengar itu. Dia kelihatan sangar, makannya vegetarian. Bunglon itu, ya. Kayak apa? Iguana. Tampangnya serem, ya kan? Santai bawaannya. Makannya sayur. Tampang serem, ngeri, kayak monster. Makannya sayur. Bunglon lebih mulia daripada bahar. Satu bunglon lebih mulia daripada 7 juta bahar. Nggak boleh gitu TIJ. Satu ekor bunglon lebih mulia daripada dunia dan isinya yang menyerupai bahar dan rizik. Paham? Kurang tegas ya. Satu ekor bunglon lebih mulia daripada semua rizik yang ada di dunia ini, saudara. Itu bukan tegas, itu ngegas. Tegas kok teriak-teriak. Tegas itu nggak perlu teriak-teriak. Bahar, kenapa ngomongnya keras? Itu tegas. Sejak kapan tegas teriak-teriak? Dia bilang teriak-teriak ceramah itu, ngamen itu, ngemis teriak-teriak, itu tegas katanya. Tegas kan nggak harus teriak-teriak. Hah? Gaya kayak militer kalau gitu. Itu namanya wibawa. Kan wibawa nggak perlu gitu. Heran gue sama kalian. Wibawa terletak di pakaian. Wibawa terlihat dari cara dibuat-buat. Justru ketika orang mengada-ngada, gaya dibuat-buat, cara ngomong dibuat-buat, disitulah kekonyolan yang paling nyata. Hilang semua, wibawa dia hilang di situ. Coba orang apa adanya. Ada orang pakaian compang-camping, dia kendaraannya cuman ontel, sendalnya sudah pakai sambungan, sendal jepit. Memang lucu kelihatan kalau jumpa sama kita. Kalau memang dia orang yang memiliki kehormatan, wibawa, apapun kelucuan yang dia buat tidak akan menjatuhkan harkat dan martabat dia. Itu karena memang bawaan sifat dia. Ini mau pakai mobil mewah apapun, mau sangar seperti apapun, ya kan? Dia merah-merahin bibir, ini dicat, ya kan? Muka glowing, berpakaian yang mahal, pakai jaket bulu. Jadi lucu. Contoh nih, penilai si Bahar nih. Dia dengan gagahnya pakai jaket bulu yang katanya hadiah dari temannya di Rusia. Itu bukan jaket Rusia, Bahar. Itu jaket Inggris. Jaket si itu yang kau ambil. Si Yuli. Kan? Dia mau bohongi kita. Hadiah dari muridnya di Rusia katanya. Padahal itu hadiah bukan hadiah, rampokan. Harta rampasan. Bukan harta rampasan perang, dirampas gitu. Pakai lips, pakai itu. Gua lihat sekali aja, langsung ketawa gua. Yang pertama dia bilang jaket Rusia, di situ udah batal, dia bohong. Kemudian dia pakai jaket bulu yang dipakai oleh orang-orang luar di saat musim dingin, dia pakai di suasana cuaca di Indonesia, suhu tropis. Kan nggak nyambung itu. Boro-boro kita lihat dia tegas, boro-boro kita lihat dia seorang berwibawa. Jadi outfit itu disesuaikan dengan kondisi. Outfit disesuaikan dengan kondisi. Begitu kalau merasa diri public figure. Kalau gua nggak masalah. Gua bukan public figure. Gua juga nggak punya pakaian gitu ya kan. Apa yang ada gua pakai. Jadi coba lihat penampilan. Terus pakaian Bung Tomo dipakai sama dia. Malah mirip topeng monyet. Coba kalian nonton itu video yang ada dia pakai pakaian ala-ala Bung Tomo. Malah mirip topeng monyet. Mohon maaf nih. Gua nggak ada lagi videonya. Nggak tahu aku lagi. Ada pokoknya. Kampungan. Gua baru tahu bahwa orang kota itu lebih kampungan daripada orang kampung. Gua kalau begitu terlihat kampungan wajar. Karena aku orang kampung. Tapi aku tahu diriku nggak sekampungan itu, kawan. Nggak sekampungan itu, ya. Nggak pernah gua pakai kain sarung, pakai sepatu, biar terlihat keren.
Walaupun gua itu orang miskin, tinggal di kampung, seorang petani, ya kan? Gua nggak pernah pakai kain sarung, pakai sepatu, nggak nyambung, gitu. Kalau pakai kain sarung ya pakai kaos atau pakai kemeja, terus pakai sendal, ataupun jalan nyeker, gitu. Kain sarung, pakai jaket, ada pernah. Terus pakai boot, ada pakai boots. Itu kondisi. Kalau nggak pakai boots, itu bahaya, kena hipotermia. Karena gue jalannya di atas salju, gitu, di atas salju. Pakai kain sarung, di situ pernah. Tapi buat gaya-gayaan, buat munculin dengan gaya begini, gaya isap cerutu begini. Enggak, bukan. Tapi karena kondisi darurat. Pakai kain sarung, pakai boot, pakai jaket panjang. Itu pernah. Dan nggak ada fotonya. Karena waktu itu dalam mimpi. Dalam mimpi, nggak ada foto. Nggak mungkin ada fotonya dalam mimpi. Melabelkan diri sebagai pembela Islam. Nabinya mereka yang hina. Ya kan? Al-Quran mereka yang nistakan. Syariat Islam mereka yang ngangkangi. Kok nggak ada yang demo ya? Tukang demo kan mereka. Pertama, kalau bahas mereka kualat. Kutantang udah berapa tahun, nggak ada kualat itu. Kemudian nggak masuk surga, nggak dapat syafaat. Kutantang juga, aku nggak perlu syafaat dari datuk kalian. Dan nggak ada pentingnya kami mencintai datuk kalian. Kenal pun gua ogah. Kalau model begitu-begitu. Kalau model bahasanya, ceritanya ngangkangin akidah Islam. Ceritanya ngangkangin syariat. Coba kau lihat. Di Aceh itu sudah diperlakukan perda syariat Islam. Di tempat kalian koar-koar membela Islam begini begitu ada perda Islam, perda syariat Islam. Terus kerja kalian apa? Memeras masyarakat kecil. Minta upeti sama rakyat-rakyat kecil. Gitu. Dengan dalih sukarela untuk mendapatkan keplingan surga. Untuk investasi akhirat. Depanku nggak usah kau ngomong gitu. Coba Kibin kau ada nggak berani ngomong gitu sama aku? Datang aja tempatku. Ini investasi akhirat. Beberapa waktu yang lalu ada yang datang. Begitu tahu rumah aku lurus dia. Lurus saja. Bawa corong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat. Tolong bantu sedikit begini begitu. Tahu rumah aku dia? Rumah aku tahu, bukan tahu aku. Rumah aku. Lurus jalan. Udah tahu nanti ku permalukan dia. Padahal enggak. Kalau mau ngemis aja, nggak usah mujahidin. Kan bikin malu. Apakah ada ajaran Islam mengemis itu disebut dengan perang fisabilillah? Nggak ada. Bikin malu. Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mental lapor, kata si Aldo Botak, ompong itu. Terus mereka setelah perang Aceh datang berbondong-bondong. Kalian adalah darah-darah pejuang, bilang Makibin gitu. Ya anak-anak di Aceh kau bilang begitu. Nggak perlu kau bilang, mamanya udah bilang. Cuman dia lupa kadang-kadang Kibin. Pantang rincung membalik sarung. Gitu. Hana penawar bak musuh, hana penutuh bak pengkhianat. Tidak ada penawar pada musuh, tidak ada keputusan sama pengkhianat, saudara. Sudah lahir bahasa-bahasa seperti itu dari leluhur kami. Gitu. Udah har. Di medsos pun kau udah nggak berani lagi. Tuju kemana biniku? Mana aku tahu, meneke tehe. Aduh. Kerjaan kalian apa? Jualan nama Nabi. Leluhur kita itu melawan segala bentuk penjajahan. Baik penjajahan ekonomi, penjajahan tanah air, agama, juga penjajahan pola pikir. Banyak sekali pembodohan-pembodohan yang diajarkan
di zaman Belanda itu, sehingga banyak saudara-saudara kita yang masih terkontaminasi hal yang demikian. Nah, pola perang Belanda yang sangat dikenali yaitu Divide et Impera. Nah, mengadu domba kita sesama bangsa pribumi, saudara. Nah, itu kita harus betul-betul melawan, saudara. Nah, penjajahan ideologi, penjajahan spiritual, dan apapun, segala bentuk penjajahan. Karena kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Nah, maka oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Waalaikumsalam, Madura. Nah, Insya Allah, saudara. Sekarang itu kalian sudah saatnya memetik, memanen apa yang kalian tanam, menuai apa yang kalian tanam bertahun-tahun selama ini. Si Bahar Bencong ini datang ke Aceh, teriak-teriak, nyindir TIJ, nyindir. Karena kan dia moncongnya nggak berani sama TIJ gitu. Nah, nyindir saya dengan mengatakan begini, nah, ada orang hutan gitu, nggak tahu dia. Pejuang-pejuang di Aceh, pahlawan-pahlawan di Aceh bergeliria di hutan, saudara. Bukan di kota, nyari sumbangan, bukan. Nah, di hutan-hutan Aceh. Yang tinggal di kota dulu siapa? Belanda. Nah, Belanda dulu yang tinggal di kota. Belanda cuma bisa menguasai kota sebagian di Aceh. Nah, kalau mereka keluar nggak berani. Dulu, zaman dulu. Jadi pejuang-pejuang kita tinggal di hutan, hidup di hutan. Untuk bertahan hidup. Banyak pengkhianat juga, saudara, yang tinggal di kota. Nah, TIJ tahu dari mana Bahar Bencong? Sudah syuhra wal istifadhah. Husnudon aja. Nggak usah nanya. Apa ini? Tanggal 15 bulan 12 ada Maulid Akbar di Aceh Timur. Bagi yang belum pernah jumpa Habib Rizik, silahkan hadir di Aceh Timur. Ingat tuh, tanggal 15 bulan 12. Nah, si Rizik kan sudah saya bilang, pulanglah Jik. Mungkin kalau dia punya keberanian, kalau dia punya malu, pingin cari muka, pingin takut nanti orang Aceh terpengaruh dengan saya, dia buat acara mungkin di sini biar kalian tahu. Buat acara di sini mungkin. Kalau bagi saya, mau dia datang ke Aceh, mau dia berpelukan dengan gubernur Aceh, mau dia jungkir balik di Aceh, nggak ngaruh sama sekali. Nggak ada alasan saya untuk cinta kepada dia dan nggak ada alasan saya untuk benci sama dia. Mungkin dia punya anak perempuan yang cantik jelita, jelmaan bidadari, bisa terbang lagi, datang ke sini, nggak ngaruh bagi saya. Begitu, nggak ngaruh, sama sekali nggak ngaruh. Kalau dia datang, kita di Aceh ini sangat welcome sekali, siapapun datang ya silahkan. Yahudi Amerika aja datang, Kibin pada cium tangan. Dulu ada Yahudi Amerika datang ke Aceh, Mukibin cium tangan, terus marah-marah. Kemarin Imam Masjid Istiqlal cium tangan Paus. Gua heran, ketika Yahudi datang kemari kok mereka cium tangan. Gua datang pun kagak, padahal undangan ada. Gua datang pun kagak. Kalian pikir orang Aceh semua suka sama Rizik? Enggak, buktinya mana TJ gua? Gua kan di Aceh, gua gak suka sama dia. Benci juga kagak. Dan banyak sekali orang-orang yang kudalimi zaman dulu di masa aku cinta sama si Rizik itu. Sekarang gua sendiri yang ikut-ikutan dia. Kalau ada nampak muka ada di Facebook, langsung gua cariin. Kalau dia nggak jauh dari jangkauan, nggak jauh dari tempatku, ku datangi malam itu juga, nggak nunggu besok pagi. Nggak nunggu besok pagi. Bayangkan, gua jalan tangan kosong, datang sendiri, datang berempat. Itu parahnya. Itu karomah aku, Bahar. Garomah, bukan karomah ya. Garomah. Gua jalan sendiri, di mata mereka gua pakai kawan. Di mata mereka. Apa ini? Jangan hina Jenderal Bintang 9 kami, Bang. Bukan menghina. Memang dia hina. Enggak kita hina pun terhina memang dia.
Seseorang yang hina memang nggak perlu kita hina, memang dalam kehinaan. Seseorang yang memang punya pamor, seseorang yang berwibawa, seseorang yang mulia, nggak perlu dimuliakan pun mulia. Saya ini orang mulia loh, nggak perlu. Datuk, saya mulia loh, nggak perlu. Kita lihat dia saja ada kemuliaan, ada daya tarik magnet. Sehingga kita tertarik sama dia, nempel sama dia, suka cara dia, mengikuti dia, mengidolakan dia, menjadikan dia sebagai sosok guru. Gua udah undang kemarin. Kalau ada informasi si Rizik mau ke Aceh, berarti undangan gua dipenuhi. Tantangan gua dipenuhi. Cuman jangan koar-koar, kau yang pimpin perang, kau yang damaikan Aceh. Nanti depan-depan kibin kau bisa. Nanti ku bantah lagi sakit hati kau. Ya. Dusta itu. Kau yang mendamaikan Aceh. Emang siapa kau? Kau yang berperang di Poso Ambon itu. Kau cuman yang cari sedekah, kau cuman yang minta sumbangan. Ke sana pernah perang kau? Gaya. Gak pernah ngaku-ngaku pernah. So hebat. Apa sih tujuan kalian? Biar terlihat hebat depan masyarakat. Biar terlihat sangar. Di depanku kalian itu tak lebih dari sekedar odong-odong. Wallahi ku bilang, si Bahar persis kulihat kayak topeng monyet. Persis kayak topeng monyet. Emang dia punya modal ke Aceh? Kan dia pengemis bang. Nanti juga ada yang ngasih sumbangan. Orang Aceh yang dermawan dari zaman dulu. Ngasih mobil, ngasih fasilitas, bayar hotel, ngasih makan. Itu ciri khas kami. Walaupun kami miskin. Untuk tamu jangan sampai dia kecewa. Walaupun kami tidurnya di emperan, dia harus tidur di hotel kalau tamu. Itu kami. Bang, siapa yang ngasih? Belum tahu. Paling kibin-kibinnya, karena kan sekarang TIJ lagi gencar-gencarnya membahas si cebol. Jadi mereka mungkin datang kemari. Kalau mereka datang bagus lagi. Mana pasukan keputihan, sekalian aja serang TIJ gitu. Perangi TIJ, hancurkan sehancur-hancurnya. Tapi harapan gua jangan kau doakan hancur di sini. Ya Rob, hancurkan mereka. Jangan, nanti kau yang hancur. Aku bilang, sudah banyak yang mendoakan orang lain hancur, dianya yang hancur. Sudah banyak di sini. Jangan kau jadi salah satunya. Di sini bukan tempat main-main ngaku-ngaku wali di sini. Ini tanah aulia nih. Orang Aceh sendiri kalau koar-koar bilang begini, bilang begitu kagak jelas, hancur dia. Gua kalau ngomong nggak jelas pun hancur gua. Selama ini gua belum hancur karena ngomong gua jelas. Tujuan gua jelas. Kalau gua ngomong asal-asalan hancur gua.